Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Muhammad Alfarizi Pratama. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai port security. Dan port security ini akan menutup pembahasan kita dari modul pertama yaitu network fundamental, dan ini adalah modul ke-12 dan modul akhir dari pembahasan di Cisco switching. Oke, yang pertama adalah definisi dari port security. Port security merupakan mekanisme keamanan yang digunakan pada switch Cisco yang memungkinkan untuk membatasi jumlah host yang dapat terkoneksi pada sebuah port yang ada di switch serta menentukan host mana yang bisa terkoneksi pada switch. Jadi simpelnya, port security ini mekanisme keamanan yang memungkinkan untuk ngebatasin jumlah host mana aja yang boleh masuk dan mana aja yang nggak boleh masuk atau boleh terkoneksi. Oke, jadi cara kerjanya itu port security mendaftarkan MAC address mana saja yang diperbolehkan untuk terkoneksi ke switch dengan cara membuat atau memblokir paket dari host yang MAC address-nya tidak sesuai dengan konfigurasi pada port security. Jadi si port security ini mendaftarkan MAC address ke switch, lalu MAC address yang gak terdaftar bakal diblokir atau dibuang oleh si port security ini. Jenis-jenisnya sendiri ada port security static, yaitu MAC address host harus ditambahkan secara manual oleh administrator. Lalu yang kedua ada port security sticky atau dynamic. Jadi MAC address host ditambahkan secara otomatis. Jadi untuk static ini manual dan sticky ini otomatis. Di sini juga ada violation. Violation ini adalah tindakan yang dilakukan oleh port interface pada switch ketika terdaftar host yang MAC address-nya tidak terdaftar lalu berusaha untuk terhubung melalui interface yang telah disetting port security. Jadi si violation ini merupakan tindak lanjut yang mana dilakukan oleh switch. Jadi kalau ada port yang terhubung ke switch tapi MAC address-nya itu gak terdaftar atau melanggar tadi atau yang bukan termasuk dari list, itu si violation ini yang melakukan tindak lanjutnya. Jenis-jenisnya sendiri ada protect, resist, dan shutdown. Yang pertama adalah violation protect. Jadi protect ini akan membuang paket yang dikirim oleh host yang tidak diizinkan tadi tanpa menghitung jumlah violation yang terjadi. Jika dilihat melalui command ping, maka akan menghasilkan request timeout. Jadi untuk violation protect ini tindak lanjut yang dilakukan ini adalah membuang paket data, tapi dia gak menghitung jumlah violation yang terjadinya. Sementara untuk violation resist, violation ini sama seperti violation protect. Dia akan membuang paket seperti violation protect, namun interface akan menghitung jumlah violation yang terjadi. Untuk melihat jumlah violasi yang terjadi atau violation count, gunakan perintah show port security interface FA berapa. Misal show port security interface FA 0/1 misalkan. Nah, jadi violation resist ini sama seperti protect, tapi bedanya dia itu menghitung jumlah violation yang terjadi. Lalu yang terakhir ada violation shutdown. Violation shutdown ini akan menonaktifkan port interface yang digunakan oleh host yang MAC address-nya itu tidak diizinkan. Ketika host mengirim paket ke host yang lain seperti ping, maka seketika port akan tershutdown. Apabila dilihat dari Cisco Packet Tracer, maka link yang terhubung host dengan switch akan berwarna merah. Nah, jadi si violation shutdown ini tidak hanya membuang host yang MAC address-nya itu gak sesuai, tapi dia juga akan seketika menonaktifkan portnya gitu. Jadi kalau misalkan si portnya gak terhubung, terus berusaha untuk terhubung ke switch atau ke switch,
dia itu akan otomatis ke shutdown dan nanti bakal warna merah di syscon-nya. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan di PowerPoint ini. Maka dari itu kita akan berlanjut untuk implementasi ke Cisco Packet Tracer. Oke semuanya, jadi di sini saya sudah berada di Cisco Packet Tracer-nya. Dan di sini saya sudah menyiapkan server yang memiliki IP 192.168.1.1. Di sini 1 sampai 4 ini berarti 192.168.1.2.3 dan ini titik 4. Ini sama-sama 1.4 ya. Yang pertama-tama yang kita lakukan adalah buka switchnya, enable config terminal, dan di sini kita akan menuju ke FA berapa yang akan kita konfigurasi nih. Untuk server ini kita akan konfigurasi protect, yang ini resist, yang ini shutdown. Oke, jadi yang pertama-tama FA0/1 itu protect, FA0/2 resist, FA0/3 kita akan shutdown. Kita masuk dulu ke interface FA0/1 nya. Lalu di sini kita switch port mode akses. Kenapa mode akses? Karena kita akan memasukkan switch port Ether security, dan ini harus masuk ke mode akses terlebih dahulu. Setelah itu kita switch port security lagi, kita tanda tanya. Nah di sini kita bisa menentukan mau konfigurasi egging, karena egging ini gak akan kita bahas, jadi kita akan bahas dari MAC address, maksimum, dan juga violation. Pertama-tama ini untuk MAC address. MAC address sendiri itu dibagi menjadi dua. Tadi itu ada static dan juga ada sticky atau dynamic. Untuk static terlebih dahulu kita akan menjelaskan. Jadi static itu caranya kita, nah di sini kan ada MAC address dari si server, kita salin lalu masukkan ke CLI nya. Jadi MAC address, lalu tuliskan MAC address servernya itu berapa, kita enter. Lalu kita juga switch port security maksimum. Nah maksimum sendiri kita itu menentukan berapa jumlah PC atau laptop atau apapun itu, perangkat apapun itu yang dapat terhubung atau masuk ke dalam list port security-nya. Kalau misalkan kita punya 2 laptop atau 3 PC, kita masukin maksimum 2 atau maksimum 3. Kalau misalkan kita memang cuma punya 1, kita maksimumnya 1 aja, biar yang lain itu gak bisa masuk. Oke, lalu yang ketiga adalah violation atau tindak lanjut yang akan dilakukan kalau ada yang melanggar, MAC address yang melanggar gitu. Caranya kita switch port security violation. Nah di sini karena kita akan protect terlebih dahulu, violation protect. Oke, sudah nih protect. Coba kita do show terlebih dahulu, do show port security, atau bisa kita singkat port dan interface yang akan kita tuju. Di sini apa 0/1 ke server atas. Nah di sini port security-nya udah enable atau udah aktif. Status portnya juga udah secure up. Jadi secure itu udah diamankan dan up itu udah menyala. Violation modenya juga udah mode protect, karena kita mengkonfigurasi mode protect. Untuk ini pilihan kita coba, nah successful.
Lalu kita coba do show lagi di sini. Show port interface 0/1. Nah, di sini last resource address atau address terakhir sudah terdaftar, yaitu 00024 AC6, sama ya, sudah terdaftar. Maka dari itu kalau misalkan ini, nah kita bisa lihat di sini kalau mode protect seperti yang kita jelaskan tadi, si violationnya itu gak akan dihitung berapa violation yang terjadi kan. Jadi si violation countnya itu tetap 0, tapi data yang gak sesuai dengan MAC address yang di list itu bakal tetap dibuang. Nah, misalkan ini kan MAC addressnya udah ketahuan nih si si server ini teh, dan si PC ini juga punya MAC address yang berbeda, maka dari itu akan violate. Kita coba lagi, ini juga sama nih, infogress violate. Kenapa? Karena MAC addressnya berbeda. Nah, kita coba lihat, do show 1. Nah, ini MAC addressnya beda nih. Yang pertama itu 002 yang udah masuk ke list aman, dan ini MAC addressnya tuh beda. Jadi si security itu bakal ngedetek lah, ini kok MAC addressnya beda sama yang pertama. Jadi dia bakal otomatis ngebuang atau nggak ngebolehin PC ini masuk karena MAC addressnya beda. Dan di sini security violationnya itu gak dihitung atau tetap 0 ya, karena protect ini emang gak dihitung. Lalu yang kedua, kita resist. Coba lihat dulu, restrict. Oke, restrict ternyata. Ya, seperti itulah. Ini juga kalau misalkan kita balikin lagi, katanya violate. Nah, successful lagi. Oke, untuk restrict ini sama aja caranya, itu kita interface dulu. Karena ini PC server yang kedua, maka FA nya 0/2. Lalu switch port, mode access, switch port security, terus switch port security MAC address. Dan MAC address ini kita akan coba sticky. Manasnya sticky, salah. MAC address sticky. Nah, untuk sticky ini otomatis terdaftar, tapi dia tuh siapa cepat dia dapat gitu. Kalau misalkan sticky ini harus emang wajib dicobain dulu untuk ping gitu, atau di ini nih, di surat terlebih dahulu, dicoba dulu agar MAC address-nya itu terdaftar ke si port security-nya. Kita coba dulu port security, maksimumnya kita tetap pakai maksimum 1. Lalu switch port violationnya itu restrict. Nah, kita coba terlebih dahulu untuk do show. Oke, kita coba ping terlebih dahulu untuk mendaftarkan MAC address-nya. Oke, harusnya ini sudah. Oke, udah terdaftar ya MAC address-nya. Kita coba lihat apakah sama.
0001638C 0001638C. Oke, sama ya. Di sini port security-nya enable, secure up, dan violation mode-nya restrict. Oke, untuk restrict ini, misalkan kan ini udah terdaftar nih. Nah, ini ada PC lain atau hacker yang mencoba untuk membobol kembali. Kita coba ke sini, in progress, pilot, ke sini juga, pilot. Nah, kalau kita cek di sini, do show port security interface FA 0/2. Nah, di sini security violation-nya dihitung, yaitu ada 2 kali, karena emang tadi kita coba 2 kali nih. Ya udah, untuk memastikan kita coba sekali lagi, atau mungkin 2 kali lagi. Set, do show lagi, do show port interface FA 0/2. Nah, di sini violation count-nya berubah jadi 4 karena kita coba bobol 2 kali lagi. Tapi emang tetap gak bisa karena ada violation mode restrict ini. Nah, begitu ya bedanya untuk protect dan resist. Seperti yang kita lihat tadi, kalau protect itu cukup membuang si MAC address yang tidak sesuai tapi gak dihitung. Lalu untuk restrict ini dia menghitung berapa jumlah violation atau jumlah berapa kali dia berusaha untuk membobolnya gitu. Oke, yang terakhir kita akan masuk ke interface FA 0/3. Lalu di sini switch port mode access, switch port port security shutdown, port security doang. Switch port security MAC address-nya kita pakai sticky lagi, stitch key, maksimumnya switch port security maksimumnya 1 lagi, dan switch port security violation mode violation cukup ke mode ya, shutdown. Oke, seperti itu ya, violation shutdown. Sip, kita coba daftarin terlebih dahulu MAC address-nya. Oke, address-nya do show port interface FA 0/3. Oke, udah terdaftar. Apakah benar? 0002 17EB 17EB. Oke, udah ya, benar. Nah, lalu di sini untuk protect violation shutdown kita analogikan ada yang coba membobol lagi. Nah, kalau misalkan tadi hijau saat dibobol, maka kalau ini coba, nah in progress pilot, dan ini langsung merah nih. Kalau yang tadi itu masih hijau tapi tetap pilot, dan ini tuh pilot sekaligus ininya jadi merah atau jadi shutdown. Caranya biar agak ini, kita shutdown dulu, shutdown beneran, dan kita no shutdown lagi, no shutdown. Nah, ini bakal nyala lagi nih. Nah, kita coba buat bobol lagi, set. Nah, maka kalau kita coba lagi, meskipun di shutdown no shutdown seperti itu, maka percobaan kedua kali, ketiga kali, dan seterusnya itu bakal sama aja kayak gini. Jadi si shutdown ini bakal otomatis mematikan portnya gitu ya. Mencoba dengan berbagai cara juga ya gak bisa, emang seperti ini untuk violation shutdown. Kita coba lagi, ini masih mati, kita shutdown beneran.
lalu no shutdown. Oke, nyala kembali dan kita coba lagi. Nah, ini successful ya, dan ini juga agak merah nih. Oke, successful ya. Oke, jadi gitu untuk pembahasan mengenai port security, di mana saya sudah menjelaskan mengenai port security itu sendiri. Lalu tadi juga udah menjelaskan mengenai MAC address, di mana ada mode static dan juga sticky atau dynamic. Dan tadi juga sudah menjelaskan mengenai maksimum, di mana kalau misalkan memang punya 2 PC, itu maksimumnya ya masukkan aja 2 gitu. Jadi kalau misalkan nanti satu PC itu rusak, jadi punya PC cadangan lah kalau misalkan PC yang pertama itu rusak, karena emang kalau beli lagi yang baru dan MAC address-nya gak terdaftar itu gak bakal bisa masuk gimana pun caranya gitu. Jadi untuk maksimum itu sesuaikan dengan perangkat yang kita punya. Lalu untuk violation sendiri, saya sudah jelaskan mengenai protect, restrict, dan juga shutdown, bagaimana cara mengaplikasikannya dan apa perbedaannya antara protect, resist, dan juga shutdown. Oke, jadi mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan juga kesalahan dari video yang saya buat. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton. Semoga video ini dapat membantu kalian semua dan dapat bermanfaat untuk kalian semua pula. Saya Muhammad Al-Farizi Pratama, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.